Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ami Fitriyanti dengan NIM AIR 108 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban kuis dari kimia analisis dasar untuk perbaikan nilai. Nomor 1, berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah mengawasi peracikan obat dalam pelayanan farmasi. Analisis kimia itu memiliki peran penting dalam bidang farmasi seperti pengujian bahan baku, pengendalian mutu produk obat, dan memastikan keamanan serta stabilitas sediaan farmasi. Namun, untuk kegiatan seperti mengawasi peracikan obat dalam pelayanan farmasi, itu bukanlah bagian dari peran analisis kimia, melainkan tugas dari tenaga farmasi klinis. Oleh karena itu, pernyataan tersebut dianggap kurang tepat untuk peran analisis kimia di bidang farmasi. Yang kedua, istilah untuk senyawa yang akan dianalisis dalam sampel disebut analit. Analit merupakan komponen utama yang ingin diketahui identitasnya atau kadarnya. Nomor 3, metode analisis yang bertujuan menentukan identitas sampel adalah jawabannya adalah analisis kualitatif. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui jenis zat atau identitas senyawa dalam suatu sampel disebut analisis kualitatif karena analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur atau senyawa tanpa menentukan jumlahnya. Contohnya seperti uji nyala dan reaksi warna yang menunjukkan keberadaan ion tertentu. Nomor 4, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stokiometrinya pasti untuk mengetahui identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel disebut dengan metode analisis klasik. Analisis klasik yang juga dikenal sebagai analisis kimia basah merupakan metode analisis yang mendasari sebagian besar kimia analitik. Seringkali melibatkan reaksi kimia yang stokiometrinya diketahui dan dapat dihitung secara tepat. Contohnya seperti titrasi dan gravimetri. Nomor 5, berikut ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif adalah uji batas logam pada bahan baku KCl. Analisis semi kuantitatif merupakan metode yang tidak memberikan hasil berupa angka pasti, melainkan hanya menyatakan apakah zat tertentu melebihi atau berada di bawah batas yang ditentukan. Contohnya seperti uji batas logam pada bahan baku KCl, yang hanya menunjukkan apakah kadar logam memenuhi syarat atau tidak. Nomor 6, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah isinya adalah spektrofotometri UV vis, yang mana metode analisis kimia modern umumnya menggunakan peralatan instrumen canggih untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan cepat. Contohnya seperti spektrofotometri UV vis, yang mengatur penyerapan cahaya oleh sampel untuk menentukan konsentrasi zat tertentu. Lalu nomor 7, berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif, kecuali yaitu reaksi kimia dengan reagen. Yang mana reaksi kering dalam analisis kualitatif biasanya dilakukan tanpa menggunakan pelarut. Contohnya seperti uji nyala dan pemanasan tabung uji. Sementara itu, reaksi dengan reagen umumnya melibatkan larutan dan disebut reaksi basah sehingga tidak termasuk ke dalam kategori reaksi kering. Nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala yaitu untuk membersihkan kawat nikel krom. Dalam uji nyala, larutan HCl digunakan untuk membersihkan kawat nikel krom sebelum digunakan untuk mengambil sampel. Tujuannya adalah menghilangkan sisa logam dari uji sebelumnya agar warna nyala yang dihasilkan tidak terkontaminasi dan lebih akurat. Nomor 9, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah jawabannya adalah barium. Warna nyala yang khas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kation tertentu untuk warna hijau kekuningan adalah kation yang bertanggung jawab yaitu barium atau Ba2-.
Warna ini menjadi indikator khas dalam analisis kualitatif untuk menggunakan uji nyala. Nomor 10, berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah, pada reaksi pengendapan, reagen tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Hal ini karena apabila endapan yang sudah terbentuk dapat melarut kembali, oleh karena itu endapannya bisa berkurang. Dalam reaksi pengendapan, penambahan reagen itu harus diperhatikan dan tidak boleh berlebih, agar endapan yang terbentuk stabil dan tidak larut kembali. Nomor 11, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan pengelompokan beberapa golongan kation dengan metode isinya adalah HCl. Langkah pertama dalam analisis kation dilakukan dengan penambahan larutan HCl yang akan mengendapkan kation golongan 1 seperti Ag-, Pb2+, dan Hg3+, sebagai klorida. Ini merupakan tahap awal dalam skema analisis kualitatif kation. Nomor 12, berikut ini tahapan analisis senyawa organik untuk blank identification yang benar adalah: nomor 1, pemeriksaan pendahuluan, 2, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan, 3, reaksi golongan anion dan reaksi spesifik, 4, kesimpulan. Urutan ini memastikan bahwa identifikasi zat dilakukan secara sistematis dan akurat. Nomor 13, berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Hal ini karena anion dapat diuji secara awal menggunakan H2SO4 encer dan pekat yang akan menghasilkan reaksi khas seperti pembentukan gas. Contohnya, ion karbonat akan bereaksi membentuk gas CO2. Oleh karena itu, uji ini sangat penting oleh klarifikasi anion. Nomor 14, pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini, kecuali adalah, jawabannya adalah H2SO4. Reagen yang tidak termasuk dalam reagen penggolongan kation utama yaitu H2SO4. Karena meskipun asam sulfat dapat mengendapkan beberapa kation, misalkan seperti BaSO4, SrSO4, dan PbSO4, itu bukan reagen penggolongan yang digunakan secara sistematis untuk memisahkan kation ke dalam 5 golongan utama seperti yang dilakukan seperti HCl, H2S, NH4,2S, dan NH4,2CO3. Nomor 15, apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air? Jawabannya adalah AgCl. Hal ini karena AgCl atau peraklorida menghasilkan endapan putih yang tidak larut dalam air karena sifat kelarutannya yang sangat rendah. Lalu, nomor 16, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Cu+2 ditambah H2S ditambah 6H2O sama dengan hasilnya adalah CuS dengan endapan warna hitam. Hal ini karena reaksi ini menghasilkan senyawa tembaga 2 sulfida CuS yang memiliki ciri khas berupa endapan warna hitam. Ini adalah salah satu reaksi klasik dalam identifikasi kation Cu2+. Nomor 17, berikut ini manakah kation yang termasuk dalam kation golongan 2A? Jawabannya adalah Bi. Mengapa Bi termasuk golongan 2A? Karena Bi mengendap sebagai bismut sulfida ketika H2S dialirkan ke dalam larutan asam yang mengandung kation Bi3+. Ini memenuhi kriteria sebagai kation golongan 2. Nomor 18, reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Hasilnya yaitu NH4Cl ditambah Na4OH dan H2S. Hal ini karena kation golongan 3 seperti Al3+ dan Fe3- diendapkan menggunakan reagen campuran yaitu NH4Cl dan NH4OH dan H2S. Dalam suasana basa ini, kation akan mengendap sebagai hidroksida atau sulfida tergantung jenis. Nomor 19,
Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? 2Al plus 3 ditambah 3S2- ditambah 6H2O. Hasilnya adalah AlOH3 dengan endapan berwarna putih. Ketika Al3 plus dan S2- bercampur dalam air, ion sulfida akan terhidrolisis kuat menjadi OH-. Ion Al3 plus kemudian bereaksi dengan OH- ini membentuk endapan aluminium hidroksida yang berwarna putih, dan juga gas hidrogen sulfida H2S, aluminium sulfida Al2S3 sendiri tidak stabil di air. Nomor 20. Reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg+, di mana Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur dan pada Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Reagen yang dimaksud adalah larutan Ki atau kalsium iodida. Ion Pb2+ akan menghasilkan endapan kuning berupa PbI2, sedangkan Hg+ akan membentuk endapan yang bisa berubah warna menjadi hijau. Perbedaan warna ini selalu digunakan sebagai dasar identifikasi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.